Selamat datang di channel Kelly. Hari ini saya berkesempatan untuk mereview dan mencoba mobil all new CR-V 2023. Di depan saya ada yang versi 1500 cc turbo. Bedanya apa? Bedanya yang pertama adalah konfigurasi bangkunya ya. Ini 5+2, jadi ada 7 bangku penumpang. Dan yang kedua harganya lebih murah, sekitar 60 juta rupiah. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang berikut. Yang pertama saya akan bicara mengenai desainnya. All New CR-V memiliki desain yang sporty dibandingkan dengan CR-V yang sebelumnya, di mana garis-garisnya bisa dibilang lebih minimalis ya, lebih simple, lebih mature, dan kalau menurut saya sih lebih cowok gitu, dan lebih ke Eropa dan kayak American look ya. Di sini kita lihat bonetnya itu dari depan ya, dari belakang ke depan itu dia memang agak mancung ya, dibandingkan yang sebelumnya itu agak tarik ke belakang, dan grillnya ini sangat besar. Menurut saya membuat mobil ini looknya itu lebih galak ya. Di sini memiliki grill yang sangat lebar. Ini gunanya apa? Ini untuk agar angin bisa masuk ya, air intake-nya lebih banyak supaya mesinnya lebih dingin. Di sini ada logo Honda besar. Nah, bedanya dengan yang hybrid, kalau hybrid itu biru, kalau ini hitam polos. Dan di bawah di sini ada grill bagian bawah yang untuk menarik udara, untuk mendinginkan intercooler di bagian belakangnya. Di sini ya kita lihat memang fog lamp-nya itu tidak seramai yang sebelumnya ya. Di sini hanya ada satu fog lamp kelihatan, tapi di sini ada air fan yang tugasnya untuk memasukkan udara dari depan untuk mendinginkan rem bagian depan. Jadi ini ada fungsinya. Dan secara keseluruhan ini memang kelihatan lebih apa ya? Lebih sederhana lah, lebih mature. Untuk lampunya sudah LED tentu saja, dan di arealnya ada di bagian atas. Kalau yang lama tuh di bawah ya. Jadi ini looknya mirip banget sih sama New Civic kalau menurut saya. Sekarang kita ke bagian fender. Fendernya bedanya dengan yang lama, mungkin di sini ada kayak lekukan tambahan ya, tapi sisanya sih sama. Ada over fender warna hitam menggunakan ban 235/55 dengan ring 19 dengan velg yang sudah two tone. Dan di sini, nah ini jadi kayak semacam ya signature baru. Ini ada reflektor yang melengkung di depan. Untuk spion, bedanya dengan yang biasa, di sini sudah ada kamera untuk blind spot ya. Belum 360 tapi ada blind spot dengan LED di ujung dan spion yang sudah black piano. Pilar pertama masih sama dengan chrome, ada di sini ya. Kita ke belakang, ke bawah, di sini ada side skirt yang hitam. Jadi kalau yang lama ini chrome, ini udah hitam full, jadi kelihatannya lebih minimalis sih. Pilar B-nya juga sudah hitam. Pilar C di sini kelihatan, di sini ada kepotong ini ya. Sementara yang lama itu dia nyambung. Ini juga kelihatan lebih lebar. Sebenarnya tinggi mobil ini cuma beda sedikit sih sama yang sebelumnya. Cuma entah kenapa Honda bisa mendesain hingga looknya itu kacanya tuh lebih lebar, juga mobilnya terlihat jauh lebih besar. Padahal sih beda 1 cm doang sih sebenarnya. Ya, inilah yang ada di bawah bonenya all new CR-V. Sudah hidrolik ya, jadi udah nggak diganjel lagi. Kita lihat di sini mesinnya clean ya. Ini mirip banget sama mesinnya Civic L15 C2 1500 cc dengan tenaga 188 horsepower dan torsi 240 Nm. Menggunakan transmisi CVT front wheel drive ala Honda. Bedanya kalau kita lihat di sini dengan yang lama, di sini airbox-nya sudah tidak ada di atas lagi tapi dimaju ke depan supaya di sini ada space agar angin bisa lebih banyak memutar. Ini adalah bagian belakang New CR-V yang menurut saya pribadi sih ya, itu keren menurut saya. Karena looknya udah nggak kayak CR-V lama, tapi benar-benar kayak CR-V baru. Walaupun lampunya di sini lebih kecil ya, lebih tipis, tapi banyak lengkungan-lengkungan yang membuat looknya agak berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu dia di sini lebih lebar, di sini dia lebih kecil. Dan lampunya ini sudah LED semua. Kita bahas dari atas ya. Ada shark fin antena, ada spoiler, di sini ada defogger. Di sini ada wiper ya, ada logo Honda. Nah, lalu di sini yang tadi lampu ya, yang menurut saya keren. Terus ada logo VTEC dan ada logo CR-V ya, ada reflektor warna merah dan ada sepasang output knalpot dan juga diffuser. Nah, untuk knalpot khusus yang 1500 cc ini memang dia outputnya benar-benar 2 knalpot ya. Kayak Civic gitu. Sedangkan yang hybrid itu hanya yang sebelah kanan, sedangkan untuk yang 1500 cc turbo ini memang knalpotnya ada 2. Di sini, oh ya saya lupa, di sini ada kamera mundur dan juga ada parking sensor.
Dan kita punya kick sensor untuk membuka pintu belakang secara otomatis. Kita lihat dalamnya sebenarnya sama aja sih dengan yang lama, cuman yang paling kelihatan tuh lampu putih ya. Yang tadi itu udah kuning, terus di sini ada tempat yang bisa kita set. Bisa kita set atas bawah. Nah, kalau kita set di atas ini jadi flat bed ya. Di sini tentu saja ada bangku ke row ketiga ya. Jadi kita bisa nambah 2 orang lagi. Tentu saja dengan ukuran yang orang yang tidak terlalu besar, mungkin anak-anak gitu ya, bisa muat. Di sini ada cup holder 2 buah, kiri dan kanan. Mirip ya sama yang lama. Nah, terus ada AC bagian kiri dan kanan. Jadi belakang juga dapat AC juga. Ya walaupun dia plus 2, bangkunya kecil tapi dapat AC juga. Itu yang membuat cukup ini ya, cukup oke sebenarnya. Dan terakhir ada power outlet tambahan yang sebelumnya belum ada. Untuk menutup pintu ini ada 2 tombol ya. Ini kalau nutup biasa dan tutup kalau walkway dan kita ingin kunci. Jadi misalkan kita bawa barang, kita mau tutup tapi untuk kunci, jadi kita nggak perlu kunci lagi, kita hanya perlu tekan ini dan kita walkway dari mobilnya. Ya, sekarang saya akan nyalakan mobilnya. Ya, MID-nya sudah digital. Nah, bangku juga otomatis maju. Lari ke settingan memory seat yang pertama. Jadi ada 2 memory seat. Yang tadi kalau kita nyalakan tadi otomatis lari ke settingan yang pertama. Nah, kita lihat MID-nya sudah full digital. Ya. Nah, ini bisa kita kontrol dengan tombol yang ada di sini. Kiri dan kanan ini mirip sama Civic sih sebenarnya. Sebelah kiri dulu ya, ini ada aplikasi, custom display, ada phone, ada FM, ada AM. Ini kita buat kontrol head unit audio ya, ada USB dan ada Bluetooth dan ada aplikasi juga custom display. Yang sebelah kanan, nah di sini ada informasi door open ya, karena ini ada kameramen. Terus dia ada average consumption, ada jarak. Ya, saya ke bawah lagi ada navigasi, di sini kelihatan barat di sana. Nah, di sini ada 2 X merah, itu dimana 2 orang yang duduk di depan ini tidak menggunakan seat belt. Jadi kalau saya gunakan seat belt nanti dia hilang. Untuk informasi maintenance, dan ada ini informasi untuk lane assist ya. Setting untuk brightness, instrument display setting. Ya, itulah ya. Nah, di sini pun ada tombolnya sih. Nah, ini untuk adaptive cruise control, dari sini ada lane assist. Ya, ini kita settingannya tuh di sini, sedangkan ini untuk volume audio naik turun dan next dan previous track ya untuk audio. Selain itu, setirnya memiliki paddle shift, dan kalau untuk 1500 cc turbo, paddle shiftnya ini memang digunakan untuk shifting gear ya. Beda dengan versi hybridnya untuk ngeset regenerative brakingnya untuk kuat atau lemah. Sedangkan kalau ini benar-benar kita untuk tuas transmisi. Dan di sebelah sen kanan kalau kita tekan itu ada kamera blind spot nih, karena sebelahnya tembok ya, jadi nggak kelihatan apa-apa. Tapi benar-benar nice to have. Head unitnya pun kita lihat di sini. Modelnya sudah di atas ya, udah zaman now, nggak seperti kemarin yang menempel di dashboard. Ini juga ada tuas analognya untuk naik turunkan volume. Ini buat saya sangat berguna. Dan AC-nya sudah auto climate dual zone ya. Ini 21, misalkan saya mau ngeset di sini 23 dan di sini 20, umpama saya lebih dingin dan sebelah kiri nggak terlalu dingin. Jadi kita nggak perlu berantem sama penumpang sebelah ya. Terus ke bawahnya di sini ada wireless charge. Di sini saya bisa taruh HP saya dan dia akan melakukan wireless charging. Dan di atas itu ada power outlet ya, 12 volt USB dan USB-C. Nah, ini kepake banget nih. Untuk tuas transmisi seperti ini mirip dengan Civic ya, P, R, N, D dan S. Icon di sini belum ada drive mode-nya. Kalau hybrid itu ada drive mode, ada sport mode, ada normal mode dan ada eco mode. Kalau di sini ada S dan ada icon ya. Di sini ada hill assist dan parking brake dan juga brake hold. Ada 2 cup holder, di sini juga bisa buat naruh item ya, untuk naruh barang. Dan ini adalah armrest yang dalamnya berupa laci yang bisa kita isi dengan barang-barang yang bisa kita bawa. Oke, di sini kita lihat blinds-nya, ada vanity mirror tapi nggak ada lampunya. Kenapa nggak ada lampunya? Sebelah sini coba ada lampunya nggak? Iya, emang nggak ada lampunya, Deng. Oke, ini juga belum auto dim, lampunya sudah putih, dan di sini ada kontrol untuk sunroof dan panoramic roof ya, bisa dibuka loh ini. Nah, jadi kita bisa keluar. Terus, nah sunroofnya sampai panoramic roof ya, sampai belakang. Ini keren banget sih.
benar-benar full feature, jadi nggak ditarik-tarik lagi ya, tapi memang sudah automated di sini. Terus yang terakhir adalah saya bahas mengenai desainnya. Desain dashboard New CR-V menurut saya ini laki banget. Kenapa saya bilang laki banget? Karena penuh dengan garis-garis lurus. Lihat aja nih, garis lurus ya, black piano. Honeycomb nih dari ujung ke ujung, ya mirip Civic sih. Ya itu lurus ya. Dan di sini ada lagi nih, aksen kayu ya. Ini membuat apa ya, faktor lakinya tuh lebih keangkat gitu. Dan karena mobil ini tinggi, jadi kalau desain garis-garis lurus ini mengingatkan saya dengan Jeep ya. Jadi lebih oke sih sebenarnya. Refreshing banget ya. Kalau dibandingkan dengan servis sebelumnya yang memang lebih lebih JDM, sedangkan mobil ini looknya lebih ke American sih atau European, tapi itu menurut saya sih. Nah, di sini ada laci, ini juga rata ya. Lihat deh. Lacinya itu rata tuh, lihat. Oke, sekarang saya ada di sisi driver ya. Yang pertama mungkin saya jelaskan kalau bangkunya ini sudah elektrik, bisa mundur, bisa maju, bisa naik, bisa turun ya. Dengan 2 buah memory seat di sini bisa kita set di sini ya. Nanti kita tinggal tekan settingan yang sudah kita set sebelumnya. Dan lagi-lagi di sini ada plate dengan warna kayu. Ini besi sih, tapi warnanya kayu, jadi bukan kayu ya. Nah, di sini ada juga ambient light. Nah, ini bikin tambah mewah lagi. Di sini, nah ini agak keras sih, tapi empuk sebenarnya. Ini empuk. Nah, ini empuk semua. Nah, di sini ada tulisan CR-V. Ya, ada start stop button di sini. Ada open back door dan ada traction control. Iya, kayaknya itu sih. Ya, sekarang saya duduk di kursi penumpang All New CR-V. Ya, bisa dibilang ini lega sih ya dibandingkan dengan yang CR-V sebelumnya agak sempit. Karena kepala saya kadang suka mentok kalau naik CR-V yang lama. Tapi kalau yang baru ini masih ada sekitar 4 jari ya. Jadi masih ada space sih. Di bangku di kaki saya juga jauh, tinggi saya 177 cm. Dengan bangku yang menurut saya juga lebih firm ya. Kayaknya sih empukan yang lama, tapi ini lebih lebih lega sih rasanya gitu ya. Karena spaciousnya tuh kelihatan banget, kerasa banget di sini. Atasnya pun warnanya bright ya. Saya nggak tahu nih kalau hybrid dia warnanya gelap apa bright seperti ini. Dan ini persis dengan yang di depan, ada ambient slide dan juga ada model kayu di sini ya. Ininya silver dan ada speaker di sini dan ada tulisan CR-V di bawah. Di sini ada kompartemen untuk barang. Kita bisa nyelipin barang di sini. Ada AC 2 buah di belakang ya, dan ada USB-C ya. Ini udah updated banget sih. Terus tentu saja ada lampu di sini putih 2 buah di atas, dan tentu saja ada panoramic sunroof, armrest. Ya, ini mirip sih dengan yang lama, dengan ada 2 cup holder di sini. Oke, sekarang kita melakukan driving impression all new CR-V flagshipnya Honda yang 1500 cc. Gimana sih rasanya? Iya. Yang pertama saya rasakan adalah mobil ini rasanya tinggi ya. Tinggi, nyaman, visibilitas luas ya. Ini spionnya juga udah pindah ke bawah nih. Tadi saya lupa mention, udah nggak nempel di ujung pilar A ya, tapi sudah turun. Udah bagian dari pintu. Untuk visibilitas dia lebih baik ya, kelihatan dari ujung ke ujung. Oke, shock breakernya cukup empuk ya. Oh enggak, agak stiff deng, agak stiff ini. Mungkin karena ini ya, ring 19 ya. Jadi dia agak sedikit stiff dibandingkan dengan yang sebelumnya, karena velgnya lebih lebar dibandingkan yang sebelumnya. Rem standar sih ya, Honda remnya oke sih. Terus sekarang kita gas yuk. Iya, itulah tadi 1500 cc turbo. Rasanya kok kayak bawa Civic baru ya. Kayak Civic baru ditinggiin gitu feel-nya. Tapi itu kita namanya bawa SUV di Jakarta tuh memang cocok banget ya, karena kan memang Jakarta jalanan tuh memang kurang ideal, banyak lubang, kadang-kadang banjir. Jadi kalau kita bawa mobil ini sih kayaknya kita nggak perlu takut yang seperti itu ya, karena mobil ini ground clearance-nya itu sangat tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Walaupun nggak jauh, tapi mobil ini punya ground clearance, punya panjang, punya tinggi, dan punya wheelbase yang lebih dibandingkan yang desain CR-V sebelumnya. Ya, mobil ini pun memiliki kamera, sayangnya belum 360 ya. Di sini ada 3 buah 3 buah angle ya, tapi memang sayang sih belum 360.
Terus juga sudah teleskopik dan tilt steering. Ya, jadi bisa disesuaikan dan enteng banget sih ngesetnya, ini oke banget. Oke, untuk driving position ya menyenangkan lah ya. Pokoknya kalau om-om kayak kita mah naik mobil ini ya enak karena tinggi, nggak perlu nunduk-nunduk masuknya gitu ya. Mobilnya juga luas dalamnya, tenaganya juga besar, terus nyaman, nggak keras gitu ya. Jadi mobil ini sih driving positionnya oke, dan tentu saja bisa disesuaikan karena memang sudah electric seat, udah tilt steering, udah teleskopik juga. Jadi sudah komplit sih sebenarnya mobil ini. Coba sekarang saya gas sedikit ya. Nah, memang nih ya, ala Honda baru nih, saya juga bingung nih. Jadi di Civic baru juga begitu. Kekurangan itu memang suara kabin yang apa ya, kurang kedap gitu. Jadi suara mesin itu masuk ke kabin. Ini aja sih kurangannya sih, kalau menurut saya nih. Coba ya. Oh ya, kita bisa dengar road noise itu masuk ke dalam kabin ya. Itu aja sih kayaknya kurangnya. Sisanya ya mobil ini ya oke lah. Harga di atas 700 juta ya masa nggak oke. Jadi ya pasti oke lah. Nah, untuk desain memang ya ada orang yang suka, ada yang enggak gitu ya. Mungkin ada yang lebih suka desain Pajero, lebih gagah gitu ya. Juga ada yang mungkin desainnya Fortuner. Tapi kalau saya sih pribadi ya, kalau kita mau looknya itu lebih in the city gitu ya, lebih trendy itu ya mungkin desain Honda kalau saya sih lebih cocok ya, karena bodinya sudah monokok, sudah tidak leather frame ya seperti Pajero dan Fortuner. Jadi mobilnya, jadi bodi mobil monokok itu memang lebih ramping sih, jadi kelihatannya juga lebih apa ya, lebih kekinian lah gitu. Ya, kesimpulan aja ya, yang saya paling suka dari All New CR-V ini sebenarnya adalah desainnya sih, dan interiornya yang looknya laki banget, dan memang interiornya yang baru ini juga lebih luas sih dibandingkan yang sebelumnya. Ini adalah versi 1500 cc turbo, dan saya terus terang penasaran dengan yang hybrid 2000 cc ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada kesempatannya bisa datang hingga kita mencoba mobil yang paling baru tersebut. Terima kasih kepada Honda Megatama, saya Kelly untuk Project G. Sampai ketemu lagi.